Matahari Masih Akan Terbit, karya Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Rike turun dari tempat tidur dan membuka lemarinya. Diambilnya buku tabungannya dari bawah tumpukan baju-bajunya. Mau menabung lagi? Tanya Dokter Hamid yang mengikuti setiap gerakannya. Rike menggeleng. Mau Rike ambil, Pak? Meis tidak punya orang tua lagi. Padahal adiknya banyak dan warisan ibunya tidak seberapa. Uang ini pasti berguna bagi dia. Kok anak baik, Rike? Kata Dokter Hamid tersenyum. Diletakkannya tangannya di bahu Rike dan dibawanya Rike duduk. Papa bangga punya anak seperti engkau. Tapi tabunganmu tidak usah kau ambil. Papa memang sudah berniat membantu Meis dan adik-adiknya. Uang Papa tentu lebih banyak dari tabunganmu, kan? Kata Dokter Hamid bergurau. Papa juga baik, seru Rike dengan mata berseri. Bibirnya tersenyum dan wajahnya bersinar gembira. Ditatapnya ayahnya dengan takjub, seakan melihat dewa penolong yang gagah berani turun dari langit. Dokter Hamid tertawa dan menepuk-nepuk pundak Rike. Nanti sore kita ke rumah Meis. Sekarang Papa harus ke rumah sakit. Ada rapat penting. Rike juga mau ke sekolah nih, seru Rike. Kebingungan mencari jamnya. Ketemu di dekat bantal. 8:30 Biarlah. Masuk setelah istirahat pertama. Lumayan, dapat fisika dan biologi. Matematika sudah jam kedua tadi. Ketika sedang menyisir rambutnya, telinga Rike mendengar suara Volvo papanya meninggalkan rumah. Dia tidak jadi benci melihat Volvo itu. Tidak jadi benci menginjak rumah ini. Tidak jadi benci pada papanya. Ternyata papanya tidak sejahat yang disangkanya semula. Ternyata jadi dokter memang berat. Rike menggumamkan lagu suenya Michael Bublé sambil menyangkutkan tasnya di pundak dan melangkah ringan keluar kamar. When my rainbow rhythm start to play, dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs to shore. Hold me close, sway me more, like a flower bending in the breeze. Dokter Hamid menawarkan pada Meis dan adik-adiknya untuk tinggal di rumahnya dan meneruskan sekolah di kota dengan tanggungan biayanya. Rike menyambut hangat tawaran papanya dan dengan sukacita mendesak Meis untuk menerima tawaran itu. Tentu senang sekali serumah dengan Meis yang pintar menasihati dan lihai matematika itu. Kakek Meis yang ikut menemui mereka tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih. Tapi dia sangat keberatan kalau harus melepas kelima mutiaranya pergi ke kota. Lagi pula, ketambahan 5 orang anak sekaligus tidaklah main-main. Walaupun untuk orang sekaya Dokter Hamid. Sebab anak-anak itu bukan kelinci yang bisa hidup hanya dengan dilepas di halaman berumput begitu saja. Mereka butuh tempat tidur, butuh baju, butuh uang sekolah, butuh makan,
dan segerobak kebutuhan lain yang tidak kira-kira macamnya. Pendapat Mei sendiri tidak jauh berbeda dengan kakeknya. Dia tidak mau menggantungkan 5 kehidupan itu pada orang lain yang sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan mereka. Tetapi bantuan uang yang diberikan Dr. Hamid diterimanya dengan terharu dan penuh rasa syukur. Sebulan lagi ujian akhir SMA akan berlangsung. Anak-anak tidak sempat lagi main biliar semalam suntuk, atau keluar masuk gedung bioskop semaunya, atau melingkar di bawah selimut tebal tiap ada kesempatan. Ujian bukanlah hal yang paling mengerikan. Sebab walaupun belum pasti lulus, kemungkinan untuk itu cukup. Bahkan sangat besar. Asal tidak keterlaluan dungunya saja, dewa-dewa di depan kelas pasti tidak tega hati menahan anak lama-lama di SMA. Yang mereka tatap dengan tajam dan penuh selidik adalah testing masuk universitas. Sebab saingan untuk itu bukan main banyaknya. Rike meninggalkan mejanya dan menggulung diri di dalam selimut. Matanya sudah pedas bukan main. Dan sel-sel otaknya sudah mengeluh minta istirahat. Belum ngantuk, Meis? Tanyanya dari balik bantal. Sebentar. Relativitas Einstein ini sulit betul. Sahut Meis tanpa nada lelah sedikit pun. Rike menggumamkan kalimat-kalimat yang tidak jelas. Lalu menguap susul menyusul terdengar nyaring. Hujan di luar membuat bantal terasa semakin empuk dan hangat. 2 bulan yang lalu sejak ibunya meninggal, Meis pindah ke rumah Rike. Keempat adiknya tetap di desa, ditunggui kakeknya. Mereka tidak punya sumber keuangan lagi. Karena itu harus mengadakan penghematan yang luar biasa. Dengan tinggal di rumah Rike, Meis tidak usah mengeluarkan uang untuk biaya kos, untuk makan dan transport. Bahkan uang ujian pun tidak usah dipikirkannya. Sebab Papa Rike telah menanggung semuanya. Dan seperti yang telah diramalkan anak-anak, ujian berlangsung dengan aman dan damai. Pengumuman pun ditunggu tanpa dada yang terlalu berdebaran. Meis, kau mau ikut bimbingan tes nggak? Tanya Rike sambil menyusun setumpuk tinggi soal-soal tes dan kumpulan rumus. Meis duduk berjuntai di tempat tidur, membuka-buka kumpulan cerpen Margate. Buat apa? Aku toh tidak akan mendaftar di universitas, sahutnya tanpa menoleh. Meis, yang benar ah. Rike menatap Meis dengan alis mata hampir bertemu. Rike, aku harus berani melihat kenyataan, bukan? Kuliah tidak dapat diselesaikan dalam 3-4 tahun. Paling cepat 5 tahun. Dan biaya untuk itu tidak sedikit. Kan Papa sudah bilang mau membiayai kita. Selali kesengit. Barangkali. Tapi bagaimana dengan adik-adikku? Aku tidak mungkin membebankannya begitu saja pada paman dan kakekku. Papa akan... Lagi-lagi Rike menyela. Tidak, Rike. Potong Meis kembali. Aku tidak dapat terus-menerus menggantungkan diri pada papamu. Apalagi dengan adik-adikku. Rike, tekadku sudah bulat. Aku mau bekerja setelah ini. Walaupun barangkali penghasilanku tidak cukup untuk hidup kami berlima. Setidak-tidaknya aku sudah berusaha. Sudah meringankan sedikit beban kakek, paman serta bibi-bibiku. Kemarin aku bertemu dengan teman ibu dulu sewaktu masih ada di desa.
Dia menawarkan pekerjaan padaku di Surabaya. Beruntung sekali, aku akan menerimanya. Syukurlah kalau begitu. Pekerjaan apa, Mes? Dia tidak menyebutkannya, tapi katanya tidak memerlukan ijazah tinggi. Asal aku tekun dan mau bekerja sungguh-sungguh, pasti bisa. Dan gajinya juga tidak terlalu sedikit. Like mendesah. Kau tidak curiga, Mes? Pekerjaan mudah, tidak perlu ijazah tinggi, gaji banyak. Jangan-jangan Like tidak sampai hati meneruskan kalimatnya. Curiga? Tidak, ke? Dia teman baik ibu. Mustahil akan memberi kerja yang tidak-tidak kepadaku. Apalagi setelah tahu keadaan kami. Dia baik sekali kok. Like mengangkat bahu. Tidak dikatakannya apa-apa, tapi wajahnya tidak menunjukkan restu pada pekerjaan yang akan dijalani Mais. Soalnya teman ibu Mais tidak terang-terangan menyebutkan macam apa pekerjaan itu. Kalau kau sudah mantap, ya aku setuju saja. Cuma hati-hati, Mais. Dunia ini penuh tipu daya dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tapi kuharap saja pekerjaan itu baik untukmu. Kapan mulai? Minggu depan. Makanya aku mau bertemu papamu nanti. Pamit. Like mengangguk dengan setengah hati. Dia benar-benar kecewa Mais tidak melanjutkan kuliah. Mais pandai, sayang kalau otak cemerlang itu tidak dikembangkan. Tapi ya, keadaan tidak dapat dipaksakan sesuai kehendak manusia. Like menyadari itu. Mais benar-benar berangkat seminggu kemudian. Teman ibunya itu, namanya Bu Yati, menjemput ke rumah Like. Orangnya cantik, berdandan dengan baik dan amat ramah. Like merasa kecele setelah melihatnya. Rasa tidak senang yang semula mengaduk hati Like buyar setelah mengobrol dengan Bu Yati. Mais akan diajari merias pengantin serta lain-lain keahlian wanita supaya bisa berdikari. Senang Like mendengarnya dan dilepasnya Mais dengan hati tenang. Waktu 2 bulan berlari dengan cepatnya. Like beruntung diterima di Fakultas Farmasi dan sudah mulai kuliah serta praktikum-praktikum dasar. Mais tidak pernah menyuratinya sejak berangkat ke Surabaya. Entah sibuk, entah lupa, Like tidak tahu. Dia sendiri tidak tahu alamat Mais di Surabaya. Karena itu, alangkah kagetnya Like siang itu. Mais muncul di pintu rumahnya dengan tiba-tiba. Wajahnya tampak pucat dan lelah. Mais tidak membawa apa-apa selain sebuah tas plastik kecil berisi dompet kosong dan selembar baju. "Like!" seru Mais begitu melihat Like. "Mais?" Kedua sahabat itu segera berpelukan. Mais memeluk Like erat-erat sambil menangis terseduh-seduh. "Kau benar, Ke. Kau benar. Bu Yati memberi pekerjaan terkutuk padaku." Kata Mais tersendat di antara isak tangisnya. Like menarik nafas dalam-dalam. Tidak sanggup berkata sepatah pun. Matanya basah dan butir-butir air mata menggelinding turun di pipinya.
Hatinya nyeri bukan main. Pedih. Alangkah malangnya nasibmu, sahabatku, desahnya lirih. Dan kau? Aku melarikan diri begitu tahu apa pekerjaanku. Di sana kami dan beberapa orang gadis yang lain amat ketat diawasi. Kami seperti tawanan saja. Segala yang kami lakukan harus sepengetahuan Bu Yati. Dia punya tukang-tukang pukul yang siap menghukum kami kalau kami menentang kehendaknya. Itulah sebabnya sampai-sampai menulis surat padamu pun aku tidak dapat. Sebab Bu Yati selalu menyensor surat-surat kami yang bernada tidak baik. Pernah ku dengar kami akan dikirim secara gelap ke luar negeri sebagai Mace mengakhiri cerita singkatnya sambil menatap tas plastik yang sempat dibawanya dengan mata kuyu. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, and share.